Selamat malam, saudara-saudara. Kembali kita bersekutu di dalam syafaat malam. Kali ini saya mau bercerita tentang obrolan imajiner antara seorang pemuda atau persisnya remaja yang baru lulus SMA dengan pendetanya. Begini, pendeta itu setelah memberi selamat kepada anak ini, dia bertanya, "Kau akan melanjutkan studimu kemana?" Anak ini menjawab dengan berseri-seri, "Oh, saya sudah diterima di sebuah perguruan tinggi yang ternama." "Ah, bagus, selamat. Kau akan mengambil bidang studi apa?" "Oh, saya akan studi kedokteran. Saya ingin menjadi dokter yang baik." "Oh, bagus sekali," kata si pendeta. "Lalu setelah kau menempuh studi di perguruan tinggi yang kau rindukan itu, apa yang akan kau lakukan?" "Aku sudah mulai studi di sana, tentu aku akan belajar sebaik-baiknya menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi. Siapa tahu aku bisa mendapatkan beasiswa." "Oh, bagus," kata pendeta itu. "Lalu apa?" Ya, kalau bertemu dengan seorang gadis yang cocok, aku akan sekalian juga pacaran tentunya, Pak Pendeta." "Ah, baik-baik saja. Nanti setelah kau lulus, tadi kan saya sudah bilang, saya mau menjadi seorang dokter yang baik, dokter yang ternama, dokter yang dicari orang." "Oh, bagus sekali. Nah, setelah kau jadi dokter, lalu apa?" "Oh, tentu saya akan menikah. Saya akan menikahi gadis pujaan hati saya itu." "Luar biasa. Nah, setelah kalian menikah, lalu apa?" "Kalau kami sudah menikah dan Tuhan memberi kami anak-anak, tentu kami akan merawat, mendidik, membesarkan anak-anak dengan sebaik-baiknya, juga menyekolahkan mereka di sekolah yang terbaik, dan seterusnya. Lalu, ya, anak-anak kami akan menjadi besar, kami akan bertambah umur, kami akan menjadi tua. Nah, kalau nanti kau sudah tua, lalu apa?" Tentu aku akan menikmati masa tuaku dengan gembira." "Bagus sekali. Nanti kalau sudah menikmati masa tua, lalu apa?" Anak ini terdiam sebentar, kemudian dia menjawab, "Ya pastilah sama seperti semua orang. Satu saat aku akan mati." Lalu sesudah mati apa?" Terdiamlah anak itu. Ia tidak mampu menjawab. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang merencanakan dengan baik tentang masa depan mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, perjodohan, pernikahan, dan seterusnya. Tapi mungkin tidak banyak orang yang dengan sungguh-sungguh memikirkan, mempersiapkan diri untuk suatu hal yang pasti entah lambat atau cepat akan dialaminya, yaitu kematian. Mungkin
kalau orang mengalami sakit parah untuk waktu yang cukup lama, ia akan mulai memikirkan soal kematian. Tapi di luar kondisi seperti itu, mungkin kebanyakan orang enggan untuk memikirkan urusan kematian. Padahal kematian selain sebagai sesuatu yang tidak terelakkan, ia juga bisa datang secara tiba-tiba, tanpa disangka, tanpa diduga. Oleh karena itu, pertanyaan si pendeta di dalam percakapan imajiner di atas adalah pertanyaan yang sangat penting. Sesudah mati, lalu? Nah, Bapak, saudara yang terkasih, bersyukurlah bahwa di dalam pemahaman iman Kristen, jawaban atas pertanyaan itu jelas. Cuma ada dua opsi. Seperti dipersaksikan dalam surat Roma pasal 6 ayat 23. Dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi pilihannya tidak banyak, cuma dua. Bahwa setelah maut menjelang, maka pilihan pertama adalah kematian yang kekal. Itu yang dimaksud dengan maut. Pilihan kedua adalah kehidupan yang kekal. Pagi ini saya terbangun oleh suara telepon. Ketika saya mengangkatnya, saya mendengar seorang rekan penatua menyampaikan bahwa ada anggota jemaat, mantan penatua, dan juga seorang sahabat baru saja meninggal. Sekalipun saya tahu bahwa dia memang mengidap kanker yang pada awalnya menyerang paru-parunya dan bahwa belakangan kondisinya melemah, tapi tetap saja berita itu mengejutkan saya. Namun melampaui keterkejutan dan kesedihan saya adalah bahwa saya tahu, saya yakin bahwa ia telah menyambut anugerah Allah, karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Ia telah siap menerima kematian sebab ia telah hidup dan mati sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba dosa. Karena itu dia tahu kematian yang terjadi membawa dia pada sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal bersama Allah. Seperti dikatakan di dalam Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Itu yang diyakini oleh sahabat saya. Itu yang juga saya yakin. Apakah itu juga yang menjadi keyakinan ibu bapak, saudara-saudara? Siapkah Anda manakala mau datang menjemput? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali bersahati kami datang dalam syafaat kami. Berkenanlah Bapa mendengar dan mengabulkan seturut kehendak dan kebenaran. Pertama, kami mohon agar kami diberikan hikmat, kekuatan
untuk menyambut karunia Allah, yaitu dengan menjalani kehidupan sebagai hamba Allah, hamba kebenaran, dan bukan sebagai hamba dosa. Untuk itu kami berdoa. Kami juga berdoa agar Tuhan berkenan memampukan keluarga-keluarga yang sedang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi, dapat memaknai peristiwa kedukaan yang dialami tetap dalam terang iman. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga almarhum Saudara Martin Panggabean yang baru pagi ini telah berpulang, juga bagi keluarga almarhumah Ibu Foni. Untuk mereka kami berdoa. Bapa, kami juga terus berdoa, memohonkan berkat Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam upaya-upaya untuk mengatasi pandemi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun berbagai lembaga lain. Untuk itu kami berdoa. Mengamati perilaku dari sebagian anggota masyarakat belakangan ini, maka kami juga mohon kiranya Tuhan yang memberikan pencerahan dalam hati nurani dan akal budi para anggota masyarakat agar bersungguh-sungguh mendukung berbagai upaya tersebut lewat kedisiplinan menaati berbagai protokol kesehatan yang masih harus diberlakukan. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa memohonkan pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kesempurnaan yang dari Tuhan bagi upaya yang masih terus dilakukan untuk menemukan vaksin guna mengatasi virus corona serta pengobatan yang tepat bagi yang telah terkena COVID-19. Untuk itu kami berdoa. Pada akhirnya kami kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami, keluarga kami, baik yang ada bersama kami maupun yang berada di tempat lain. Kiranya Tuhan sendirilah yang berkenan untuk terus menopang, menaungi kami semua dengan tangan kasih-Mu yang kuat kuasa itu. Khususnya sepanjang malam ini, biarlah Tuhan boleh menganugerahkan istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, kami boleh dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka, dan besok kami boleh menyambut hari baru dengan kekuatan yang terbaru, dengan semangat yang terbaru untuk tetap memuliakan Tuhan dengan apapun yang kami perbuat. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu
Bapak, Saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta.